Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Hari ini kita bersyukur sebagai keluarga Allah, karena kita masih dimungkinkan untuk bersekutu. Kita bersyukur oleh karena Roh Kudus senantiasa berperan mengarahkan kita dalam menjalani hidup ini. Tema kita hari ini, firman yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Mari siapkan hati untuk bersyukur dan memuliakan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 21, hari Minggu, hari yang mulia. Jemaat kekasih Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagi kamu sekalian, kasih karunia Tuhan menuntun dalam ibadah ini. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kita akan bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 45 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10, Mazmur berbalasan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung dan Bani Korah, nyanyian pengajaran, nyanyian kasih, hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajaku kepada Raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia. Kemurahan tercurah pada bibirmu, sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Ikatlah pedangmu pada pinggang, hai pahlawan, dalam keagunganmu dan semarakmu. Dalam semarakmu itu majulah demi kebenaran. Peri kemanusiaan dan keadilan, biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Anak-anak panamu tajam menembus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan.
Sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu dan candamu. Dari istana gading permainan kecapi menyukakan engkau. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Amin. Puji Tuhan semesta. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan seluruh orang percaya. Kita mengikrarkan ke-12 pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menyanyi sekalian bangsa. Jemaat kekasih Tuhan, saat ini kita diberikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Mari kita merendahkan hati kita, memohon pengampunan daripada Tuhan. Ya Tuhan, kami merendahkan hati kami. Kami menyadari bahwa seringkali kami tidak mampu mewujud nyatakan pengakuan kami bahwa Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Dalam hubungan dengan orang lain, kami sering mengeraskan hati kami,
ingin menang sendiri dan mencari kesenangan sendiri. Ampunilah kami dan kekerasan hati kami. Ubahlah hidup kami agar terbuka menerima sesama kami apa adanya. Diampuninya dosamu. Ketika kita dengan sungguh datang mengakui setiap kesalahan dan dosa kita kepada Tuhan, berita anugerah dari Tuhan dinyatakan kepada kita semua. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Amin. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita dituntun dari firman Tuhan, Mazmur 45 ayat 18. Aku mau memasyurkan namamu turun-temurun, sebab itu bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk seterusnya dan selamanya. Pakailah waktu anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan. Kami mohon kepadamu berkat-Mu juga, ajar kami untuk menggunakannya dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Andaikan surya pagi tersembunyi.
kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita siapkan bacaan kita yang pertama dari kitab Ulangan pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Bacaan kita yang kedua dari kitab Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-27. Dan bacaan kita yang ketiga dari kitab Injil Markus pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena penyertaan-Mu, kami boleh melalui 1 minggu lagi. Kami telah melakukan setiap pekerjaan kami dan juga pelayanan kami masing-masing. Dan saat ini ya Tuhan, di hari yang Engkau kuduskan bagi kami semua, kami bersukacita ya Tuhan, bahwa kami boleh dimungkinkan untuk bersama-sama bersekutu menyembah Engkau. Walaupun ya Tuhan, kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami datang menyembah Engkau di dalam ibadah kami saat ini. Untuk itu Tuhan, melandasi akan ibadah kami pada saat ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, mampukanlah kami semua, kuasai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Berikanlah kami hikmat daripada Engkau ya Tuhan, agar kami semua dimampukan untuk dapat mengerti, memahami firman-Mu ini dengan baik dan benar. Dan biarlah ya Tuhan, kami boleh melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah ya Tuhan kepada kami semua, karena kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama dari Ulangan pasal 4, ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Kata firman Tuhan, Musa menasehati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuanjurkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa,
yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cicitmu semuanya itu, yakni hari ini, ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua dari Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 27. Beginilah firman Tuhan. Pendengar atau pelaku firman, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan hukum, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya dan sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melakukannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim, piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Bacaan kita yang ketiga dari kitab Injil Markus, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya
makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, dari keempat bacaan kita pada saat ini, kita akan merenungkan dalam satu tema, yaitu firman yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Firman yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, kita sering mendengar banyak orang yang berkata, kalau cuma ngomong itu, ya semua orang pasti bisa. Coba disuruh untuk melakukan, tidak mudah. Adalah lebih mudah untuk mengoreksi, mengomentari, atau menghakimi orang lain daripada memberikan teladan hidup yang baik. Sebab satu perbuatan jauh lebih berharga daripada 1000 kata-kata. Setiap orang percaya dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah, karena dituntut untuk membuktikan firman Tuhan dalam kehidupan yang nyata. Bukan hanya sekedar fasih mengucapkan firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri menuntut kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya sekedar pendengar saja. Alkitab menasihatkan kita semua dari Yakobus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-19. Hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari, kenyataannya bahwa kita memiliki kecenderungan untuk cepat berbicara, tapi lamban dalam hal mendengar. Mulut kita aktif berbicara, tetapi telinga kita pasif di dalam mendengar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, mengapa masih banyak orang Kristen yang gagal menaati firman Tuhan?
karena kita semua belum menjadikan Alkitab sebagai pedoman utama dalam kehidupan kita semua. Ada orang yang merasa bangga dengan pengetahuan yang mendalam tentang Alkitab dan dapat menjelaskannya dengan cukup baik. Namun, sikap dan perilakunya sehari-hari tidak berpadanan dengan pengetahuan yang ia ketahui. Untuk itu, rajin mendalami firman Tuhan saja tidaklah cukup, tetapi kita juga harus dapat melakukan firman Tuhan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam suratnya untuk kedua belas suku di perantauan, sebagaimana yang telah ditulis di dalam surat Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-27, Rasul Paulus mengingatkan mereka semua. Di antaranya adalah supaya mereka mendengar tetapi lambat dalam berbicara, membuang yang kotor dan jahat dari kehidupan mereka, menjadi pelaku-pelaku firman, taat kepada hukum yang memerdekakan, mengekang lidah, dan tulus dalam beribadah. Yakobus dalam bacaan kita saat ini menegaskan bahwa mendengarkan firman tanpa melakukannya seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya di depan cermin. Baru saja dia memandangi mukanya di depan cermin, kemudian ia pergi dan pastilah akan lupa membayangkan mukanya yang sebelumnya. Mendengarkan firman Tuhan bukan sekedar syarat atau tradisi umat Kristiani seperti yang dipahami oleh orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat dalam bacaan kita pada saat ini. Mereka sangat fanatik terhadap ajaran Taurat yang difokuskan kepada tradisi atau adat-adat istiadat, namun tidak sampai pada nilai-nilai norma atau moral atau etika yang seharusnya mereka lakukan. Hal ini jugalah yang ditekankan dalam bacaan kita dari Injil Markus pasalnya yang ke-7. Bagaimana Yesus menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada saat itu berkaitan dengan adat istiadat orang-orang Yahudi. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat melihat bahwa murid-murid Yesus telah mengabaikan adat istiadat yang terpelihara dalam kehidupan masyarakat selama ini. Namun apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus bahkan membuka kedok orang Farisi dan ahli Taurat yang lebih mementingkan adat istiadat dan mengabaikan perintah-perintah Tuhan. Mereka menganggap tradisi lisan itu jauh lebih memiliki kuasa daripada hukum yang tertulis di dalam Perjanjian Lama. Sehingga Yesus memberikan julukan kepada mereka semua adalah munafik. Ya, Yesus memberikan julukan kepada orang-orang pada saat itu, engkau munafik, yang berarti adalah seorang pemain sandiwara yang memakai topeng dan tampil bukan sebagai dirinya sendiri. Di sini juga Yakobus menegaskan bahwa hidup baru di dalam Kristus menuntut mereka membuang semua kotoran dan kejahatan serta menerima dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hati
yang berkuasa menyelamatkan jiwa manusia. Istilah tertanam dalam bacaan kita saat ini menyatakan bahwa firman Tuhan itu harus menjadi bagian dari tabiat orang-orang yang percaya. Dan hal itu bisa terjadi jika mereka meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan dan bertekun di dalamnya, serta bersungguh-sungguh melakukan. Kemerdekaan atau kebebasan ini jangan sekali-kali dianggap sebagai kebebasan untuk melanggar perintah Kristus, tetapi sebagai kebebasan dan kuasa untuk menaati perintah-perintah itu. Dengan demikian, firman Allah memiliki kuasa untuk menyelamatkan setiap orang yang sungguh-sungguh menghidupinya dalam keseharian hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kekristenan membutuhkan bukti yang nyata melalui perbuatan kita, bukan hanya teori, bukan hanya pengetahuan yang kita miliki, karena orang Kristen adalah garam dunia dan terang dunia. Artinya bahwa kita harus memiliki kehidupan yang berbeda dan berdampak bagi dunia ini. Musa dalam pembacaan kita pada saat ini juga menegaskan bahwa perintah dan ketetapan Tuhan tidak boleh ditambahkan dan juga dikurangi. Disinilah kita melihat bahwa semakin diperjelas tentang perbedaan firman Allah dengan kata-kata yang diucapkan oleh manusia. Firman Tuhan itu kekal dan tidak pernah berubah selama-lamanya. Lantas, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam kehidupan, bagaimana dengan kehidupan kita semua? Bagaimana dengan pribadi kita semua? Sudahkah kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap hari? Kita sebagai gereja berada dan diutus ke dalam dunia untuk menyaksikan dan memberitakan perbuatan Allah yang besar di dalam Yesus Kristus. Setiap bangsa dan juga setiap negara memiliki norma-norma, memiliki hukum dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan bersama. Selain itu juga, dalam kelompok-kelompok masyarakat ada adat istiadat, ada nilai-nilai yang berlaku, ada kebiasaan-kebiasaan atau kearifan lokal yang tetap dipelihara dan dipraktekkan secara turun-temurun. Saudara-saudari, tentu saja ada hukum, ada norma atau nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Namun, ada juga yang berbeda, yang bertentangan atau berseberangan dengan kehendak Tuhan. Disinilah setiap orang Kristen dituntut integritasnya sebagai pengikut Yesus, sekaligus sebagai warga negara dan warga masyarakat yang bertanggung jawab. Selain kita disuruh untuk memiliki sikap yang kritis, setiap orang percaya juga dituntut untuk memiliki sikap yang kreatif, sehingga mampu mempengaruhi orang-orang lain yang di sekitar kita untuk mengubah hal-hal yang negatif dan hal-hal yang tidak benar
menjadi sesuatu yang baik, yang benar, dan juga yang bertanggung jawab sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Sehingga makin menjadi jelas di dalam dunia ini bahwa firman Tuhan memiliki kuasa untuk menyelamatkan. Untuk itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, jangan hanya sekedar firman Tuhan kita sampaikan di dalam kehidupan kita, tetapi yang terpenting adalah kita melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Terpujilah Tuhan dan firman-Nya. Haleluya. Amin. Kita bersaat teduh. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menyapa kami semua. Kami orang-orang yang percaya, ketika kami dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah, ketika kami dituntut untuk membuktikan firman Tuhan dalam kehidupan yang nyata, bukan sekedar kami fasih mengucapkan firman Tuhan, tetapi ya Tuhan, mampukan kami semua untuk mampu menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami semua, biarlah firman-Mu memiliki kuasa untuk menyelamatkan setiap orang yang sungguh-sungguh menghidupi firman-Mu ini di dalam keseharian hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan dalam ibadah kami saat ini Tuhan, kami telah disapa oleh firman kebenaran-Mu. Firman-Mu Tuhan yang terus mengajar kami semua bahwa jangan hanya kami fasih berkata-kata, jangan hanya kami mengandalkan pengetahuan kami akan firman-Mu, tetapi yang terpenting adalah kami semua boleh melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Jangan kami hanya menjadi pelaku-pelaku firman, tetapi biarlah kami semua melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami datang berdoa kepadamu ya Tuhan, bagi kehidupan anggota jemaat-Mu di Jemaat Sion Parepare, di dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam rumah tangga masing-masing anggota jemaat-Mu, di dalam pendidikan, dan di dalam pelayanan kami masing-masing. Engkau memberkati kami semua ya Tuhan. Berkati kami sebagai kaum bapak, kaum ibu, pemuda-pemudi, dan sekolah minggu. Biarlah ya Tuhan, kami terus menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami datang berdoa kepadamu bagi kehidupan anggota jemaat-Mu yang saat ini di dalam kelemahan tubuh karena sakit. Kami terus mendukung di dalam doa Bapak Yunus Pakidi, Alfrianto, Ibu Ludia Tasik, Selvi, Ibu Maria Hendrik Seba, Bapak Ruben Rata, Bapak Paulus KS, Ibu Agnes Melati, Ibu Simon Lomo, Esra Rimbawan, Nyonya Marta Sampewai, Reski Mase, Bapak Benyamin Rantelili, Satrio Ruba,
Bapak Buntu Ada, anak kekasih Rafa, Ibu Heni Sempa, Ibu Lina Salapu, Mama Yola, Nenek Yola, Michelle, Bapak Juin, dan juga Nenek Septi yang ada di Toraja. Ya Tuhan, hadirlah di dalam kehidupan mereka. Engkau menguatkan mereka, Engkau menyembuhkan mereka dengan bilur-bilur-Mu yang ajaib. Kami percaya ya Tuhan, bahwa kesembuhan yang sejati itu asalnya daripada Tuhan saja. Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu untuk warga jemaat-Mu di dalam masa tuanya. Kami berdoa bagi Ibu Osuka, Bapak Rantesalu. Engkau terus memberkati kehidupan jemaat-Mu ini di dalam mereka menjalani masa tuanya. Tuhan memberikan selalu kesehatan, kekuatan, dan sukacita damai sejahtera di dalam mereka menjalani masa tua mereka. Bapa di sorga, kami berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang saat ini mengalami duka cita. Kami terus mendukung di dalam doa keluarga Bapak Nathan Tandi Gesong, keluarga Bapak Joni Pakan, keluarga Bapak Antonius Lamba, keluarga Bapak David Talakua. Ya Tuhan, hadirlah ke dalam kehidupan keluarga. Engkau menguatkan keluarga, Engkau menopang keluarga, Engkau menghiburkan setiap keluarga yang mengalami duka cita ini. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa penghiburan yang sejati itu asalnya daripada Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang boleh merasakan sukacita atas pertambahan usia kelahiran maupun usia pernikahan sepanjang seminggu ke depan ini. Engkau memberkati mereka semua ya Tuhan, memberkati setiap hal yang mereka kerjakan, berkati di dalam kehidupan mereka, dan biarlah ya Tuhan Engkau menyempurnakan sukacita iman yang mereka boleh alami, dan ingatkanlah mereka semua Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa kepadamu bagi kehidupan, bagi para pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis Gereja, pengurus OIG, koster, dan juga tata usaha. Engkau memberkati kami semua ya Tuhan. Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan, kemampuan, hikmat dari Tuhan, sehingga kami semua dapat mengangkat setiap tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada kami semua dengan penuh sukacita. Dan biarlah ya Tuhan, setiap pelayanan kami yang kami angkat itu semua boleh berkenan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi kehidupan kami di tengah-tengah pandemi yang masih kami rasakan hingga saat ini. Engkau memberkati kami semua ya Tuhan. Lindungi kami semua, jauhkan kami dari segala sakit penyakit, mara bahaya. Biarlah ya Tuhan, kami terus menjaga diri kami dengan kami memperlakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar, sambil kami terus menyerahkan seluruh kehidupan kami, pergumulan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa hanya Engkaulah yang sanggup menyatakan pemulihan-Mu kepada dunia ini di waktu yang Tuhan telah tentukan. Terima kasih ya Tuhan. Kehidupan kami sepanjang seminggu ke depan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah kami ya Tuhan yang datang berdoa kepadamu. Ampunilah setiap salah dan dosa-dosa kami, dan terimalah kami yang datang berdoa bersyukur kepadamu. Hanya di dalam anakmu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Kita menyanyi, Ia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Pergilah dan yakinilah bahwa firman Allah berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tolong kami Tuhan untuk selalu hidup melakukan firman-Mu. Mari kita arahkan hati dan kehidupan kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, kita memuji Tuhan, nyanyian syukur, Tuhan selalu menolongku.
Demikianlah ibadah kita pada siang hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin.